guys, perkenalkan nama saya Victoria Priscilla Bani, NIM 231222031. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep yang mengacu pada pandangan atau cara pandang yang khas terhadap wilayah kepulauan Indonesia yang mencakup kekayaan alam, keanekaragaman budaya, serta posisi geopolitiknya. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Dr. Yuda Menggala Putra pada tahun 1963 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah sebagai panduan dalam mengelola dan memperkuat identitas bangsa. Ada beberapa poin utama dalam konsep wawasan Nusantara adalah yang pertama, kesatuan kepulauan. Kesatuan kepulauan menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang memerlukan koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan sumber alam dan pembangunan. Yang kedua, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedaulatan dan keutuhan wilayah menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, kemandirian dan kebersamaan. Kemandirian dan kebersamaan mendorong semangat kemandirian dan dalam mengelola potensi alam dan sumber daya manusia, sekaligus mempromosikan kerjasama regional dan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kebinekaan. Menghargai dan memelihara keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama di seluruh Indonesia sebagai sumber kekuatan dan kekayaan bangsa. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Menjamin keamanan dan ketahanan nasional sebagai prioritas utama untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan Indonesia. Wawasan Nusantara bukan hanya sebagai geopolitik, tetapi juga sebagai landasan filosofis dalam memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang kokoh dan berinteraksi meskipun terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, dan agama. Konsep ini dikembangkan dan diimplementasikan dalam kebijakan nasional untuk menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, wawasan Nusantara juga memiliki manfaat dan tujuan yang penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah manfaat wawasan Nusantara. Manfaat wawasan Nusantara terdiri atas 5, yaitu yang pertama, penguatan identitas bangsa. Wawasan Nusantara membantu memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam. Yang kedua, integrasi kepulauan, mendorong koordinasi dan integrasi antar wilayah di Indonesia untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Memandu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh kepulauan Indonesia dengan memperhatikan berkelanjutannya lingkungan dan sosial. Yang keempat, kemandirian energi, memanfaatkan potensi negeri terbarukan di seluruh kepulauan Indonesia untuk meningkatkan kemandirian negeri nasional. Yang kelima, keselamatan dan pertahanan. Meningkatkan keselamatan maritim dan pertahanan nasional termasuk dalam pengawasan perairan dan penanggulangan ancaman keamanan dari luar atau di dalam negeri. Tujuan dari wawasan Nusantara ada 6. Yang pertama, penguatan kedaulatan. Menjaga dan mengukuhkan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, pembangunan wilayah. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di seluruh wilayah kepulauan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, penanggulangan bencana, mengembangkan sistem mitigasi bencana dan tanggap darurat yang efektif mengingat Indonesia berada di zona rawan bencana.
Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pembangunan yang merata di seluruh wilayah kepulauan. Dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara, Indonesia diharapkan dapat mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang merata, serta keadilan sosial di seluruh wilayah kepulauan, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman budaya yang menjadi identitas bangsa. Selanjutnya, wawasan Nusantara juga memiliki beberapa prinsip yang membentuk landasan filosofis dan strategis dalam pengelolaan pembangunan wilayah di Kepulauan Indonesia. Yang pertama adalah kesatuan kepulauan. Mengakui dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang harus dikelola secara terpadu dan integrasi. Yang kedua, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, kesejahteraan bersama. Memastikan bahwa pembangunan di seluruh wilayah Indonesia harus merata dan berkeadilan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan. Yang keempat, pengembangan potensi maritim. Mengoptimalkan potensi sumber daya laut dari pulau-pulau kecil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, kebinekaan dan keberagaman. Menghargai dan memelihara keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama di seluruh Indonesia sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa. Yang keenam, kemandirian dan kedaulatan pangan. Mendorong kemandirian dalam produksi pangan dan sumber daya alam lainnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan nasional. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan maritim. Menjamin keamanan maritim dan pertahanan nasional sebagai prioritas utama untuk melindungi wilayah perairan Indonesia. Yang delapan, kerjasama internasional. Mendorong kerjasama regional dan internasional yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, dan kebudayaan. Prinsip-prinsip ini membimbing kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, membangun infrastruktur, mengatasi tantangan keamanan, serta mengembangkan potensi manusia dan budaya di seluruh kepulauan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.